Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, semangat pagi. Kita kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di hari yang sangat indah ini. Mari kita buka firman Allah dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, saat pandemi ini ada, dan mungkin di saat-saat yang akan datang pun, kita harus bisa melihat berita-berita benar. Bukankah kita juga tahu bahwa lidah ini tidak bertulang? Seringkali lidah ini tidak berkata dengan baik, tidak berkata dengan bijak, tidak berkata dengan benar. Itu sebabnya sering terjadi dalam kehidupan kita punya banyak masalah karena miskomunikasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita perlu memfilter berita-berita yang benar dan berita-berita yang tidak benar. Berita-berita baik, apakah berita baik itu benar? Jika memang berita baik itu tidak benar, berarti berita baik itu adalah kepalsuan, kebohongan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi, seperti ular, iblis ini merayu perempuan ini. Bagaimana ia memutarbalikkan kebenaran, seolah-olah kebenaran itu ada di dalam apa yang pendapat dari si ular ini yang begitu cerdik itu. Padahal perempuan ini tahu dengan sangat jelas apa yang sudah disampaikan Tuhan kepada manusia, suaminya. Dan suami sudah sampaikan kepada dia pesan-pesan Allah yang penting bahwa seluruh pohon-pohonan boleh dimakan kecuali pohon yang ada di tengah itu tidak boleh dimakan. Saudara, rupa-rupanya berita hoax bukan hanya pada masa saat ini di dunia informasi. Pada mulanya hoax terjadi justru pada kejadian pasal yang ketiga ini. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama harus waspada terhadap pandemi yang paling berbahaya, yang paling mematikan di muka bumi ini, yaitu pemutarbalikan kebenaran yang dilakukan oleh iblis. Karena itu saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama bijak supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bijak pada waktu kita mendengar apa yang nampaknya baik, tetapi sesungguhnya hal itu adalah yang menjatuhkan kita. Bijak supaya kita sungguh-sungguh bisa memilah dan memilih yang baik dan benar dari yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita dan bukan sesuai dengan keinginan Allah. Mari kita bersama-sama dengan bijak. Kita harus pilih berita-berita baik yang sesuai dengan firman Allah. Hati-hati, ada banyak berita baik yang sesungguhnya jauh daripada kehendak Allah. Di saat-saat ini, ada banyak berita-berita yang sebenarnya kita harus buang. Kita harus filter, kita harus saring dengan bijaksana supaya kita tidak terjerat dan jatuh ke dalam dosa. Sama seperti dosa permula-mula manusia jatuh dalam dosa. Berita hoax mula-mula ini menjadi peringatan buat kita supaya kita ingat bahwa sesungguhnya
Iblis adalah bapa segala dusta yang akan mencoba menjatuhkan saudara dan saya untuk terus-menerus jatuh dalam dosa. Jangan mudah dirayu, jangan mudah digoda. Seringkali ada banyak kebaikan yang seolah-olah sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesungguhnya jauh dari apa yang dibutuhkan kita, yang sesuai dengan keinginan Allah bagi saudara dan saya. Karena itu saudaraku, mari kita saring segala berita, segala gosip yang terjadi saat ini dengan bijaksana. Apakah berita-berita tersebut sesuai, benar, dan bahkan sependapat dengan keinginan Allah buat hidup saudara, sesama, dan bagi kemuliaan Tuhan. Semangat pagi bagi Bapak Ibu Saudaraku. Tetap bekerja dengan penuh semangat, tetap melayani dengan penuh semangat, tetap berusaha dengan penuh semangat. Kita mau tetap bersemangat di pagi hari ini sambil kita menjaga telinga kita dan mulut kita supaya tidak ada dusta di antara kita, dan kita menyaring dengan bijaksana segala berita dusta supaya kita hidup dalam kebenaran Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.